أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. هذا فتى قريش وهم شارعوا ومشاركوا وسفيرها ولسانها إذا نافر فلا يتكلم أحد بموت رسول الله إلا ضربته. Masa pemerintahan Islam, Khulafaur Rasyidin dibagi menjadi 4 kepemimpinan. Pertama yaitu Abu Bakar As-Siddiq, kemudian Umar bin Khattab, ketiga Utsman bin Affan, dan keempat yaitu Ali bin Abi Thalib. Kali ini kita akan membahas mengenai masa kepemimpinan Utsman bin Affan. Yuk kita lihat profil Utsman bin Affan. Nama lengkap Utsman bin Affan ialah Utsman bin Affan bin Abi al-Ash bin Umayyah bin Abdul Syam bin Abdul Manaf. Beliau lahir di Taif, Jazirah Arab pada tahun 579 Masehi atau 42 tahun sebelum hijrahnya Nabi Muhammad. Beliau merupakan sahabat Nabi Muhammad yang menjadi Khulafaur Rasyidin ketiga. Beliau adalah sosok yang berwajah rupawan, berkulit cerah, hingga memakai busana yang bermutu tinggi, dikarenakan beliau merupakan keturunan dari keluarga yang kaya. Utsman bin Affan dibaiat menjadi khalifah ketiga pada usia kurang lebih 70 tahun dan beliau menduduki jabatan khalifah selama 12 tahun dari tahun 644 Hijriah sampai 656 Hijriah. Pengangkatan Khalifah Utsman bin Affan yaitu melalui proses pemilihan Dewan Syura yang telah dibentuk oleh Khalifah Umar bin Khattab sebelum beliau wafat. Dewan Syura sendiri yaitu terdiri dari 6 orang sahabat, diantaranya yaitu Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Zubair bin Awam, Sa'ad bin Abi Waqqas, Abdurrahman bin Auf, dan Thalhah bin Ubaidillah. Satu persatu para sahabat mulai mengundurkan diri hingga tersisa Ali bin Abi Thalib dan Utsman bin Affan. Kemudian berdasarkan hasil musyawarah para masyarakat Islam pada waktu itu, terpilihlah Utsman bin Affan menjadi khalifah ketiga menggantikan Umar bin Khattab.
Program Utsman bin Affan selama menjadi khalifah yang pertama, memperluas Masjidil Haram di Mekah, Masjid Nabawi di Madinah. Yang kedua, membangun gedung pengadilan. Yang ketiga, ekspansi wilayah. Dan yang keempat, pembukuan mushaf Al-Quran. Sifat Utsman bin Affan yang dapat kita teladani ada beberapa hal, yaitu berani. Beliau terkenal dengan keberaniannya ketika menghadapi pemberontakan yang terjadi. Sifat kedua yaitu dermawan. Dia terkenal dengan kedermawanannya ketika menyumbangkan semua hartanya untuk perjuangan agama Islam. Yang ketiga yaitu kesederhanaannya. Meskipun beliau termasuk orang yang kaya raya, namun beliau termasuk golongan orang yang sederhana dalam kehidupan sehari-hari. Pada masa akhir kepemimpinan Utsman bin Affan mulai terjadi fitnah disebabkan oleh pertama, pengangkatan kerabat-kerabat Utsman bin Affan, kedua, kemurahan hati Utsman bin Affan, ketiga, pengangkatan Marwah bin Hakim, dan yang keempat, kaum munafik yang menyebarluaskan fitnah hasutan. Utsman bin Affan memerintah selama 12 tahun yang dibagi menjadi 2 periode. 6 tahun pertama adalah masa kejayaan pemerintahan Utsman bin Affan. Keadaan masyarakat aman dan damai, tidak terjadi pemberontakan. Namun, pada 6 tahun terakhir, masa pemerintahan Utsman bin Affan mulai terjadi pemberontakan karena pengangkatan keluarga dari Bani Umayyah dijadikan sebagai pejabat-pejabat pemerintahan. Sampai pada tahun 655 Masehi, sekitar 1.500 orang mendatangi Utsman bin Affan di Madinah untuk memprotes kebijakan-kebijakan tersebut. Namun tidak mendapat respon oleh Utsman bin Affan, sehingga aksi tersebut berubah menjadi pemberontakan untuk menggulingkan kekuasaannya. Utsman dikepung oleh pasukan tersebut, namun beliau menolak melakukan perlawanan karena tidak ingin terjadi pertumpahan darah sesama umat Muslim. Khalifah Utsman bin Affan wafat pada tahun 656 Masehi setelah pemberontakan, yang dibunuh oleh Al-Ghafiqi melalui atap dan menemukan kamarnya. Beliau dibunuh dengan dipukul kepalanya oleh Al-Ghafiqi hingga wafat. Dengan wafatnya Utsman bin Affan, maka berakhirlah kekhalifahan Utsman bin Affan.